Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiska Firdiani dari kelompok 4, NIM 1950210012. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok pertama yang berjudul konsep harta dalam Islam. Di sini saya akan menyimpulkan materi A dan B. A yaitu redaksi dan terjemah serta hadis ekonomi. Dalam ayat Al-Qur'an tentang konsep harta yaitu Quran surat At-Taghabun ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Shadaqallahul adim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampunkan mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Dalam surat At-Taghabun ayat 14-15 ini, Allah memperingatkan umat manusia pada umumnya agar senantiasa berhati-hati dan waspada akan godaan dan fitnah dalam kehidupannya. Kemudian dalam hadis tentang konsep harta yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ta'isa abdu dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah in a'tiya rodiya wa lam ya'ta lam yardo, yang artinya celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, dan hamba mode. Jika diberi ia ridho, namun jika tidak diberi ia pun tidak ridho. Hadis riwayat Bukhari nomor 6435. Kemudian yang B yaitu kata kunci ayat, hadis, dan maknanya. Kata kunci dari ayat Quran surat At-Taghabun ayat 14-15 adalah cobaan. Cobaan yang dimaksud di sini yaitu cobaan dalam mendidik dan memberi teladan kepada istri dan anak. Ayat tersebut diturunkan supaya berhati-hati dalam mendidik dan memberi teladan kepada istri dan anak. Karena anak dan istri adalah harta yang diberikan Allah, namun juga bisa menjadi bumerang jika tidak diarahkan ke jalan yang benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan pemakalah tentang tema 1, yang dapat saya simpulkan untuk subbab bagian C yaitu C adalah kapan dan peristiwa. Harta menurut pandangan Al-Quran adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta dalam Al-Quran disebut al-mal, yaitu membantu. Al-mal merupakan sesuatu yang membuat semua orang menjadi suka, bahkan tidak sedikit pun untuk berusaha menggapainya dengan menghalalkan segala cara. Dilihat dari jenisnya, amwal atau al-mal dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah berbentuk mata uang yang lazim, disebut dengan al-nuqud. Contohnya adalah emas, perak, dinar, dirham, uang giral, uang kartal, dan lain-lain. Yang kedua adalah berbentuk barang atau benda dan jasa yang disebut al-arud. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan, perkebunan atau pertanian, binatang ternak, benda tidak bergerak, atau berupa tanah dan rumah,
dan termasuk hak cipta. Terdapat juga dalam surat Al-Takatsur ayat 1-2, yaitu Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang artinya adalah telah membuat kalian lalai upaya memperbanyak harta hingga kalian masuk liang kubur. Kesimpulan materi D, uraian ayat dan hadis serta korelasinya dengan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, harta adalah materi yang kepemilikannya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala dan pengelolaannya berada di tangan manusia. Harta juga dijadikan wasilah untuk mendukung kegiatan ibadah maupun muamalah. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta sebagai wasilah untuk mendukung instrumen zakat, infak, dan juga sedekah. Hal ini termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 134 yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu luang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Harta memiliki fungsi yang terus dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus ingin memilikinya. Dalam hal ini, syariat memberikan batasan fungsi dan juga peran harta. Yang pertama, untuk mendukung kegiatan peribadatan. Yang kedua, untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti bersedekah dan juga lain-lain. Yang ketiga, untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan. Yang terakhir, untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Cara memperoleh harta juga diatur sedemikian rupa dalam Islam, sehingga ada beberapa etika dalam hukum yang patut diperhatikan saat mencari nafkah dalam bekerja atau mencari harta. Al-Quran tidak menentukan jenis profesi seseorang untuk memperoleh harta. Bukan berarti Al-Quran membuka peluang bagi manusia untuk menempuh semua cara untuk memiliki harta tersebut, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan maupun aspek lainnya yang dapat memindahkan hak orang lain menjadi haknya dengan cara yang tidak wajar atau tercela. Selanjutnya, ajaran Islam juga memelihara keseimbangan terhadap hal-hal yang berlawanan seperti pelit, boros, dan lain sebagainya. Diperlukan juga manajemen yang baik dalam mengelola harta, sehingga menjadi jelas asal-usul harta tersebut, jumlah dan juga pengeluarannya. Pengelolaan harta ini juga sangat berpengaruh pada bagaimana manajemen yang digunakan dan juga aspek-aspek lain yang berhubungan dengan kepribadian orang-orang yang dipercayakan dalam mengurus harta tersebut. Al-Quran memberikan arahan yang sangat tegas tentang pengelolaan harta, terutama terhadap harta anak-anak yatim, sehingga tidak musnah dan habis tanpa dapat dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Hingga menjadi jelas asal-usul harta tersebut, jumlah dan juga pengeluarannya. Pengelolaan harta ini juga sangat berpengaruh pada bagaimana manajemen yang digunakan dan juga aspek-aspek lain yang berhubungan dengan kepribadian orang-orang yang dipercayakan dalam mengurus harta tersebut. Al-Quran memberikan arahan yang sangat tegas tentang pengelolaan harta, terutama terhadap harta anak-anak yatim, sehingga tidak musnah dan habis tanpa dapat dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Dari pemaparan pemakalah tentang tema 1 yang dapat saya simpulkan untuk subbab bagian E, yaitu yang E adalah kandungan nilai, hukum, dan hikmah dari ayat dan hadis. Kandungan yang terdapat dari ayat dan hadis di atas yaitu sebagai manusia kita harus mampu mengelola dan memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya. Harta memang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dan menjadikan kesenangan di duniawi. Tetapi harta yang paling berharga adalah keluarga,
karena sesungguhnya harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sewaktu-waktu diambil olehnya, maka kita harus mengikhlaskannya.